Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, pada kesempatan sore hari ini kita bersyukur pada Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita beribadah kepada Tuhan. Kita memasuki minggu eksposisi dari kitab Yakobus. Eksposisi kita pada minggu ini terambil dari Yakobus pasal yang pertama ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Tema yang diberikan hidup seperti rumput. Demikian sabda firman Tuhan. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik, dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya, dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang yang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekilas kalau kita membaca bagian ini tanpa memperhatikan teks dan konteks, maka seakan-akan orang yang miskin, orang yang rendah, orang yang papa, orang yang hina, begitu istimewanya di hadapan Allah. Sementara orang yang kaya, orang yang betul-betul hidup di dalam satu kelimpahan, tampaknya begitu tidak berharga di hadapan Allah. Padahal tidaklah demikian. Karena bagaimanapun Allah melihat, memandang adil terhadap yang kaya maupun terhadap yang miskin, terhadap yang hina maupun terhadap yang mulia. Apalagi kalau kita membaca bagaimana kitab Kejadian tatkala Tuhan memanggil Abraham. Abraham bukanlah orang yang miskin. Dia orang yang kaya. Ketika umat Tuhan mengalami berbagai penderitaan dan bahkan seluruh tanah Mesir mengalami berbagai penderitaan, Yusuf sebagai orang yang dipakai Tuhan begitu luar biasa. Namun ketika kita melihat bagaimana peristiwa tentang konteks ini ditulis, menarik bahwa bagaimana konteks ini ditulis dalam kondisi yang memang tidak menyenangkan, kondisi yang tidak mengenakkan. Umat Tuhan atau orang-orang percaya ketika mereka hidup di dalam penganiayaan bukanlah hal yang gampang. Karena itu Yakobus mengingatkan bagaimana ketika di tengah-tengah pencobaan, sukacita pun tetap harus ada, sukacita harus meluap, sekalipun hidup dalam kesulitan. Ini dalam konteks bagaimana umat Tuhan di dalam bingkai pencobaan. Pencobaan, penderitaan yang diberikan oleh orang-orang di sekitar mereka kepada umat Tuhan membuat mereka begitu tertindas, membuat mereka begitu terjepit, membuat mereka begitu tidak berdaya. Ada beberapa dari jemaat Yerusalem yang harus meninggalkan kota Yerusalem oleh karena penindasan, oleh karena penganiayaan. Dan ketika mereka meninggalkan kota, meninggalkan tempat mereka, mereka tentu tidak memiliki persiapan yang cukup untuk membawa segala perbekalan dan sebagainya. Mereka yang ingin kemudian hidup dalam kenyamanan, tentu saja dalam konteks itu mereka dipersulit. Karena itu bagaimana Yakobus mengingatkan kepada orang percaya agar mereka tetap hidup dalam kebenaran Allah. Sekalipun mereka hidup dalam penderitaan, sekalipun mereka hidup dalam kesulitan, sekalipun mereka hidup di dalam penindasan. Bagian ini ketika kita membaca bagaimana ayat 9, ayat 10 dan ayat 11 kita mendapatkan dua golongan yang sangat dibicarakan oleh Yakobus di sana. Kalau sekarang mungkin orang mengatakan ada yang namanya kelompok yang terpinggirkan, golongan yang miskin. Ada orang menganggap bahwa ada golongan menengah, middle class, low class, middle class, high class, ada orang yang kemudian menengah ke atas. Tetapi Alkitab hanya bicara dua. Orang yang menengah tidak disebutkan di sana. Yang disebutkan adalah orang yang rendah, orang yang miskin, dan juga orang yang kaya. Oleh sebab itu bagaimana kehidupan orang yang miskin dan yang kaya, maka semuanya sama-sama diperhadapkan dengan penderitaan. Semua sama-sama diperhadapkan dengan pencobaan. Pencobaan dan penderitaan tidak mengenal status sosial.
Pencobaan, penderitaan tidak mengenal yang namanya status sosial kaya atau miskin. Pencobaan dan penderitaan tidak mengenal jenis kelamin. Penderitaan dan pencobaan yang dialami oleh para murid Kristus pada waktu itu tidak mengenal apakah mereka orang kaya atau orang miskin. Mereka tetap menghadapi yang namanya pencobaan. Bagaimana kehidupan golongan yang pertama? Golongan yang pertama disebutkan di sana, baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Ada dua hal yang di sana. Pertama, berada dalam keadaan yang rendah. Keadaan yang rendah seringkali diidentikan dengan keadaan yang miskin. Kenapa mereka rendah? Karena mereka miskin. Mereka miskin sehingga mereka direndahkan dan tidak berdaya. Kenapa ada orang yang rendah? Karena memang dikondisikan demikian. Kenapa ada orang yang rendah, ada orang yang miskin? Karena memang barangkali ada orang yang malas untuk bekerja, malas untuk belajar. Sehingga mengalami yang namanya kemiskinan. Tetapi kalau sejatinya ditanya, mau enggak orang miskin, mau enggak orang rendah? Enggak mau. Enggak mau. Semua pasti kalau mau pilih apa? Pilih yang menengah ke atas. Enggak mau yang middle juga. Pasti yang mau high class. Tetapi bicara tentang kondisi yang miskin, bukan satu pilihan. Kondisi yang miskin hanyalah sebuah keadaan yang dialami. Bicara tentang miskin, juga bicara tentang, ya kalau orang bilang sekarang zaman keberuntungan. Ingin mengubah hidup, bisa jadi iya dan bisa jadi tidak. Karena itu apa yang disampaikan oleh seorang penulis kitab Yakobus ini. Yakobus mengatakan bahwa keberadaan mereka yang begitu rendah, yang begitu hina, yang begitu susah, yang begitu sulit. Barangkali dalam konteks zaman itu, karena memang penindasan yang dilakukan oleh kepemerintahan Romawi. Sehingga orang-orang percaya, ingin bekerja pun mereka dipersulit. Ingin berdagang pun mereka dipersulit. Karena memang kondisi yang tidak aman, kondisi yang tidak tentram, kondisi yang tidak memungkinkan. Namun apa yang Yakobus sampaikan di sana, sekalipun mereka berada dalam kesulitan, dalam penderitaan, dalam kelemahan, mereka diminta untuk apa? Bermegah. Istilah bermegah di sana adalah kata yang dipakai juga untuk menggambarkan tentang rejoice, sukacita. Maka dalam konteks pencobaan yang sedang dibahas oleh Yakobus, sekalipun engkau berada dalam kesulitan, kelemahan, dan penderitaan, tetaplah bersukacita. Bermegah. Tetaplah bersukacita. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika kelompok ini, ya dalam konteks zaman sekarang yang namanya orang yang rendah, orang yang lemah, orang yang miskin. Ya jangankan zaman dulu, sekarang pun tentu saja masih terjadi dalam kehidupan manusia. Kesenjangan-kesenjangan sosial, kesenjangan-kesenjangan oleh karena perekonomian, oleh karena pendidikan. Tetapi itulah yang dialami oleh manusia. Dan tentu kita tidak bisa terjebak di sana untuk kemudian, ya nasib sudah begitu. Enggak bisa. Kita harus punya semangat. Kita harus punya prinsip. Dan kita punya cara pandang yang berbeda, melihat bagaimana kehidupan, keadaan yang dialami. Keadaan yang kedua adalah bagaimana golongan kaya. Di sana dikatakan apa yang disampaikan oleh Yakobus, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti rumput. Orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Memang bagian ini di satu sisi bahwa ada penafsir yang menganggap orang kaya ini adalah orang yang di luar kekristenan atau di luar murid Kristus atau di luar orang percaya. Ada penafsir yang menganggap bahwa ya inilah orang-orang yang menindas mereka. Orang-orang Romawi atau orang-orang Yahudi yang belum menerima Kristus.
Tetapi di sisi lain ada juga orang yang sebetulnya sudah menjadi murid Kristus, namun mereka juga menjadi penindas. Mereka juga menjadi orang yang kaya yang tidak bertanggung jawab dan bahkan penipu. Hal ini terlihat bagaimana dalam kehidupan Ananias dan Safira. Mereka adalah kumpulan di mana umat Tuhan mula-mula bersekutu, berkumpul. Tapi ketika orang lain datang menjual tanah ladang, mereka bawa ke hadapan rasul-rasul. Namun tidak demikian dengan Ananias dan Safira. Mereka juga adalah orang yang kaya, tetapi tidak bertanggung jawab dengan kekayaan yang mereka miliki. Oleh sebab itu bagaimana bagian ini mengingatkan, ketika orang atau jemaat Tuhan pada waktu itu mereka memiliki harta benda, mereka memiliki kekayaan, mereka punya pekerjaan, mereka punya bisnis, tapi karena memang dalam penjajahan, maka mereka bisa saja kaya tetapi dibuat menjadi tidak berdaya. Karena itu di dalam bagian ini orang yang kaya, karena kedudukannya yang rendah, mereka pun diminta untuk berbahagia. Mereka pun diminta untuk bersukacita. Mereka pun diminta untuk bermegah di dalam kondisi mereka yang tertindas itu. Karena jangan sampai mereka menganggap lalu kemuliaan mereka, kehormatan mereka ada pada harta kekayaan mereka. Itu akan sirna, itu akan musnah, itu akan lenyap. Sehingga Yakobus mengatakan, kalau engkau kaya ataupun engkau miskin, engkau sebagai umat Tuhan, engkau hidup sebagai anak-anak Allah, maka engkau tetap harus bermegah di dalam kemegahan yang benar. Dengan kata lain, jangan bermegah dalam kesia-siaan. Kemegahan yang sia-sia. 1 Korintus dalam tulisan Rasul Paulus pasal yang ke-7 ayat 31. Hendaknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. 1 Petrus pasal 1 ayat 24 mengatakan demikian. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Maka Yakobus sedang mengingatkan, kalau engkau mau membangun satu kemuliaan, mau membangun satu kemegahan, bangunlah kemegahan yang benar. Bangunlah satu kemuliaan yang benar. Jangan membangun satu kemegahan yang sia-sia. Saya pikir bahwa waktu saya merenungkan ini bukan hanya di zaman dulu. Sekarang pun orang kemudian bisa tertipu dengan kemegahan-kemegahan yang sebetulnya sedang kita alami. Beberapa waktu lalu anak saya yang perempuan tiba-tiba kaget. Ya, dengan tanda pertanyaan, dengan satu tanya. Papa kok dipanggil bos? Papa kok dipanggil bos? Karena setiap kali kita lewat jalan tanah tinggi masuk kemudian saya kasih padahal nggak besar, kasih gope, senang banget kan? Tanpa sadari orang tuh, terima kasih bos. Emang papa bos, dipanggil bos. Papa memang bukan bos. Tapi kita, itulah orang melihat kita. Orang pikir kita bos. Orang pikir kita hebat. Orang pikir kita punya segalanya. Dunia bisa tertipu. Dan dunia bisa menipu. Manusia begitu senang kalau disanjung, apalagi dia punya potensi, punya segalanya. Tetapi kita nggak bisa terjebak dan terlena di sana. Karena itu, bagaimana kehidupan yang Tuhan inginkan, jangan salah menaruh kemegahan hidup. Letakkanlah kemegahan hidup kita pada kemegahan Allah, bukan kemegahan pada dunia ini. Ketika kita meletakkan kemegahan hidup tidak pada kemegahan Allah, maka kita tidak sedang bermegah. Kita sedang justru di sana mencuri kemuliaan Allah. Letakkanlah kemuliaan hidup kita, kemegahan kita pada kemegahan Allah. Ketika bicara tentang kemegahan kita sebagai umat Tuhan, maka
Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketika kita menaruh kemegahan kita di dalam kemegahan Allah. Bukan hanya dalam berkat-berkat jasmani. Bukan hanya dalam berkat fisik yang kemudian kesehatan. Bukan hanya dalam berkat finansial. Tetapi juga ketika kita hidup dalam penderitaan karena mengikut Kristus. Itu pun bagian dari kemegahan kita. Karena itu letakkanlah kemegahan hidup kita pada kemegahan Allah. Bukan pada apa yang kita pakai. Bukan pada pakaian yang kita kenakan pada tubuh kita. Bukan pada aksesoris yang kita kenakan pada anggota tubuh kita. Bukan pada kendaraan yang kita pakai, yang kita setir. Bukan. Bukan pada rumah yang kita tempati untuk kita berteduh di sana. Bukan. Bukan. Karena itu semua akan lenyap. Itu semua akan sirna. Itu semua akan berlalu. Selain hidup kita pun akan berlalu. Maka Paulus mengingatkan juga. Karena kitalah orang-orang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, yang tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Berapa banyak orang-orang yang kemudian bermegah hanya menaruh pada hal-hal lahiriah. Sayangnya bukan hanya terjadi dalam dunia sekuler. Kadang terjadi dalam dunia gereja dan pelayanan pun demikian. Kalau kita mau jujur. Ya. Kalau kita mau jujur, barangkali kita akan berlaku berbeda terhadap satu dengan yang lain. Oleh karena satu sosial, padahal ketika Kristus datang, Dia tidak akan membedakan satu dengan yang lain. Tapi kita manusia, membeda dan membuat klasifikasi. Bahkan barangkali orang Kristen atau gereja-gereja tertentu, kalau mengundang pendetanya, tanya, bayarnya berapa? Pelat kendaraannya berapa? Mobil yang dia pakai apa? Salah seorang dosen saya pernah memposting dalam Facebooknya dia. Ya. Ketika dibicarakan, Pak nanti kami undang ya. Berikan nomor kontak Bapak ke sekretariat kami. Baik, diberikanlah nomor kontak ke sekretariat tersebut. Lalu dikontak oleh sekretariat. Pak, supaya pegawai nanti gampang ngatur parkir, Bapak pakai mobil nomor pelatnya berapa? Lalu dosen itu katakan, saya nggak pakai mobil, saya pakai motor. Baik Pak, terima kasih. Ditunggu ya Pak ya, harinya akan dikabarkan. Nanti akan dihubungi lagi. Sampai pada hari undangan tersebut dinyatakan. Saudara tahu? Dipanggil enggak? Dihubungi enggak? Enggak. Gereja. Miris bukan? Kenapa? Kemegahan dilihat dari apa yang dipakai. Kemegahan dilihat dari apa yang dikenakan. Kemegahan dilihat dari apa yang dimiliki. Tidak lagi melihat kemegahan dari berita yang disampaikan. Tidak lagi melihat dari kemegahan Injil yang diberitakan. Maka seorang penulis besar, ya, Leo Tolstoy, ya, menulis satu kisah yang sangat luar biasa sebetulnya. Dia menggambarkan begini dalam kisah imajinatif. Ketika Kristus sudah mati, bangkit dan naik ke surga, dan dia melihat gerejanya yang begitu luar biasa, begitu banyak gereja Tuhan. Maka dia bertanya, andai saja aku datang kembali dengan caraku yang datang seperti kedatanganku yang pertama. Mengambil kehinaan di dalam keluarga yang hina, lahir tempat yang hina. Kira-kira bagaimana gerejaku menyambutku?
Adakah gerejaku akan menyambutku? Atau seperti kedatanganku yang pertama. Dan tidak semua orang mengenal aku. Tidak semua orang mau membukakan pintunya bagiku. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Maka ketika kita meletakkan kemegahan kita, menaruh kemegahan di dalam hidup kita, taruhlah kemegahan kita di dalam kemegahan Allah. Tidak ada yang salah dengan yang namanya kekayaan. Tidak juga dosa orang yang menghidup di dalam kemiskinan. Tetapi sikap hati kita penting. Engkau kaya, engkau miskin, maka bagaimana hidup kita di hadapan Allah. Jangan salah menaruh kemegahan hidup kita. Kemegahan hidup diletakkan di dalam kemegahan Allah. Bagaimana hidup yang megah. Orang percaya, Yeremia juga mengatakan demikian. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijak bermegah karena kebijakannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut ini. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Mau bermegah? Bermegahlah bagaimana kita mengenal Tuhan. Memahami Tuhan, mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Itulah kemegahan kehidupan orang percaya. Itulah kemegahan kehidupan orang-orang yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu Yakobus mengingatkan kepada orang percaya, tidak ada yang salah dengan kekayaanmu. Maka jangan engkau taruh kemuliaanmu, kemegahanmu pada harta kekayaanmu itu. Itu akan lenyap, itu akan sirna, itu tidak akan memberikan apa-apa bagimu. Meletakkan kemegahan kita dalam kemegahan Allah. Maka 1 Petrus pun berbunyi demikian. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Menarik apa yang ditulis oleh pemazmur pasal 49 ayat yang ke-17. Karena dalam kematian, kemegahan orang kaya tidak akan mengikutnya. Kaya tidak salah. Kekayaan tidak akan ada guna jika tidak ada di dalam Allah. Demikian juga dengan kehidupan yang miskin sebetulnya. Nggak ada berarti apa-apa kalau tidak hidup di dalam Allah. Karena itu bagaimana kita diingatkan oleh seorang Yakobus ini. Kemegahan orang percaya adalah bagaimana orang percaya mengalami Kristus dalam hidupnya. Orang percaya yang mengalami kemiskinan, yang hidup dalam kemiskinan dan hidup dalam kekayaan, hendaknya mereka bermegah karena kedudukannya yang baru di dalam Kristus. Jemaat Tuhan mula-mula bagaimana mereka beralih dari pengenalan yang lama kepada pengenalan yang baru. Ketika Kristus datang, bagaimana mereka hidup diubahkan oleh Allah. Karena itu penderitaan, kesulitan, penganiayaan, pencobaan terus datang di dalam kehidupan mereka. Maka dari bagian ini kita terus diingatkan. Karena hidup yang seperti rumput tadi. Hidup seperti rumput di satu sisi ya, kalau kita melihat karakteristik rumput itu bagus loh. Dia bisa hidup di mana aja. Di tanah yang tandus pun rumput bisa hidup. Kalau kemarin Bapak Ibu yang ke Sentul, begitu suburnya bukan rumput itu. Tapi di sisi lain kenapa hidup seperti bunga rumput atau hidup seperti rumput ini Tuhan pakai untuk memberitahukan kepada manusia. Karena kesementaraan. Manusia lahir dari perempuan kata Ayub, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga kembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang. Lenyap dan tidak dapat bertahan. Apapun manusia hari-harinya seperti rumput. Seperti bunga di padang demikian ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia di tempatnya, tidak mengenalnya lagi. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang tumbuh di waktu pagi dan berkembang, bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Ada suara yang berkata, kata Yesaya, berserulah jawabku, apakah yang harus kuserukan?
seluruh umat manusia adalah seperti rumput yang semuanya semaraknya, seperti bunga di padang, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembuskannya dengan nafasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput dan seterusnya. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, firman Allah menjadi tetap. Hidup seperti rumput, hidup yang hanya sementara. Ketika orang pikir ya hidup sementara lah, mumpung masih sementara hidup, nikmati sesuka hati. Lakukan sesuka hati yang kita mau lakukan. Padahal kita diminta untuk bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Karena itu bagaimana kita hidup seperti bunga rumput, hidup seperti rumput dalam kesementaraan, tetapi memanfaatkan kesempatan yang Tuhan anugerahkan untuk hidup di dalam takut akan Allah. Dari apa yang kita bahas pada sore hari ini, maka aplikasi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita dalam pergumulan, kesulitan, kelemahan, kekurangan apapun, jangan malu dengan segala kekurangan dan kelemahan yang dimiliki. Bukan hanya kekurangan finansial. Kadang orang malu karena kekurangan IQ-nya. Nggak pintar, malu, minder. Bukan hanya bicara finansial. Kadang orang kekurangan karena fisiknya. Maaf saja, ada yang kurang. Sehingga merasa minder. Sekiranya kita sadar bahwa kita hidup di dalam Kristus, kita milik Kristus. Jangan malu. Walaupun sejatinya kita manusia yang kadang sedikit malu ya. Gimana? Tapi kita mesti punya mindset yang benar. Kita milik Tuhan kok. Kita anak-anak Allah. Kita kepunyaan Tuhan. Walaupun tidak dapat dipungkiri kadang situasi, kondisi membuat kita demikian. Tapi kita diingatkan. Karena itu bagaimana kita hidup tetap bermegah, tetap bersukacita dalam segala keadaan apapun. Ya. Inilah yang membuat kita bagaimana kita hidup dalam sukacita, dalam damai sejahtera satu dengan yang lain. Bersyukur bagaimana kebersamaan yang dilakukan oleh GRI kemarin ya. Wah, saya walaupun gak bisa ikut, sebetulnya kepengen ikut. Saya sangat menikmati dari apa yang diposting teman-teman. Ada kebersamaan. Inilah gereja. Inilah umat Tuhan. Bagaimana kita bersatu, berfellowship, bersekutu satu dengan yang lain. Ya, kan gak mungkin. Semua sama ya. Kita semua sama jadi bos. Siapa karyawannya nanti? Ya. Kita sama-sama tuannya, kita sama-sama nyonya. Entar siapa yang harus menjadi hamba? Karena itu Paulus mengingatkan di dalam Kristus tidak ada lagi hamba, tidak ada lagi tuan. Ingat, kita harus lihat bagian itu juga. Ya, maka waktu Paulus mendapatkan seorang budak yang melarikan diri, ya, Onesimus, ya, bagaimana dia ingatkan? Terimalah Onesimus ini. Memang dulu dia merugikan kamu. Memang dulu dia mungkin ya membuat kamu kecewa, tapi dia sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Saya kembalikan dia kepada kamu. Enggak mudah loh. Merubah mindset yang pikir dulu dia jahat loh. Oh jangan terima nanti dia jahat lagi ya. Ini enggak mudah memahami bagian ini. Ya, tetapi kita diingatkan bagaimana hidup kita mengalami perubahan. Jangan menaruh kemegahan kita pada harta yang fana. Tapi taruhlah kemegahan kita pada harta yang kekal. Iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Di situ kita tidak akan pernah dikecewakan. Di situ kita tidak akan pernah dipermalukan. Barang siapa mengaku aku di hadapan manusia dan aku akan mengakui dia di hadapan Bapa. Barang siapa malu mengaku aku di hadapan manusia, aku pun akan malu mengakunya di hadapan Bapa. Maka taruhlah kemegahan kita di dalam kemegahan Allah. Taruhlah kemegahan kita pada harta yang mulia, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Dan tentu kita diingatkan, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini fana. Hidup kita pun sementara. Karena itu selagi Tuhan berikan waktu untuk kita hidup, layani dia. Dengan segala yang Tuhan percayakan. Yang sehat layani Tuhan dalam kesehatan.
Bahkan dalam kondisi yang sakit pun Tuhan perkenankan untuk kita melayani, layanilah. Yang berkecukupan bagaimana Tuhan memberkati, layani Tuhan dengan kecukupan. Yang berkelimpahan Tuhan berikan kepada kita, layani Tuhan dalam kelimpahan itu. Itulah hidup, itulah anugerah Tuhan. Sehingga semua bagaimana berfungsi di hadapan Allah sebagai anggota tubuh Kristus. Ya, itulah kasih karunia Tuhan. Mari mempergunakan segala yang Tuhan titipkan untuk melayani Dia, untuk mengasihinya, dan juga mengasihi sesama. Itulah panggilan gereja. Panggilan kita hidup sebagai umat Tuhan. Sekali lagi, miskin, saya kutip dari almarhum Pendeta Bikmin Sirait, miskin bukan dosa. Kaya juga, miskin bukan aib, kaya bukan dosa. Tapi bagaimana sikap hati kita? Bagaimana kita menjalani kehidupan? Bagaimana kita memperoleh harta kekayaan yang ada? Di dalam konteks perjanjian lama, kenapa kaya dan miskin begitu digambarkan tentang yang dikasihi Allah dan yang tidak dikasihi Allah? Karena seringkali terjadi penindasan terhadap mereka yang lemah. Bahkan hak mereka sebagai budak pun seringkali dirampas. Kalau kita membaca kitab Taurat, kalau kamu mempekerjakan seorang budak, seorang hamba, kasih hari itu juga gajinya. Kalau enggak, ntar dia berdoa pada Tuhan. Itu dalam konteks perjanjian lama. Karena dia hidup dari itu, makan dari situ. Menghidupi keluarganya, menghidupi anak istrinya. Itulah kenapa Tuhan begitu memperhatikan dalam tanda kutip orang yang begitu lemah. Biarlah kita terus diingatkan Tuhan. Supaya apa? Kita dipanggil Tuhan menjadi berkat bagi satu dengan yang lain. Tuhan pakai kita, Tuhan berkati kita, Tuhan pimpin kita. Di dalam berbagai pergumulan hidup, Tuhan mau bagaimana kita bisa melihat dengan benar, dengan perspektifnya Allah. Untuk melihat bahwa Tuhan mengasihi baik orang yang miskin maupun orang yang kaya, yang hidup di dalam takut akan Tuhan, yang hidup dalam kerendahan hati kepada Tuhan. Dan biarlah itulah kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan.